Nah, sering sekali kita menggunakan obat pertama adalah dengan basal insulin. Namun demikian, bahwa tidak hanya basal insulin yang bisa diberikan pertama, kadang-kadang kita sudah langsung memberikan basal bolus atau kita menggunakan obat kombinasi atau yang kita kenal dengan co-formulation. Nah, bagaimana co-formulation ini akan diberikan, nanti akan dibicarakan oleh pembicara berikut kita yang tidak kalah menariknya, yaitu Dr. Wismandari, SPPD KMD. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Prof. Ketut Swastika, guru saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saya juga mengucapkan terima kasih kepada IDI dari Dr. Daeng Fatih, terima kasih, dan Ketua PB Pakdi, Dr. Sali Amanasution yang sudah mengajak saya untuk bicara di acara yang sangat bergengsi ini ya, Medical Studium Generale. Saya akan berusaha untuk tepat waktu, semoga tidak melenceng. Sebentar ya, saya slide share. Baik. Sudah terlihat ya, Prof? Sudah jelas. Suara terima juga kasih, sudah Prof. Jelas. Baik, terima kasih. Jadi kalau tadi Dr. Sony kan slide-nya hanya berwarna polos-polos, kalau saya pakai bunga-bunga supaya seger. Karena udah siang, udah sore, kita kebagiannya di jam ngantuk ya, Prof ya. Mudah-mudahan pada melek nih ya. Jadi kenapa kita membawakan topik ini? Karena kami menganggap bahwa terapi insulin itu rasanya semua dokter harus bisa. Tapi memang ada target-targetnya. Terapi insulin yang seperti apa buat dokter yang mana gitu ya. Seperti teman-teman dokter umum itu sangat-sangat disarankan untuk bisa paling tidak untuk menginisiasi kapan tahu mulainya gitu ya, kapan harus merujuknya, seperti yang tadi sudah dijelaskan Dokter Sony, saya rasa sangat jelas. Tetapi pada topik ini memang kayaknya nih kayak sesuatu yang baru, bukan kayak, emang sesuatu yang baru ya, nih co-formulation insulin, sesuatu yang baru. Tapi ini sebenarnya makainya mudah dan ini ada di dalam BPJS. Jadi kayaknya kalau teman-teman sudah bisa melakukan inisiasi, rasanya pasti harusnya bisa juga pakai. Jadi sebenarnya saya hanya mengingatkan aja. Ini disclaimer saya. Ini outline-nya saya berusaha untuk sesedikit mungkin. Jadi karakteristik yang seperti apa yang bisa menggunakan insulin co-formulation. Ya, jadi insulin co-formulation di Indonesia itu adalah insulin degludec plus aspart. Jadi kalau mau dibilang premix, ya mirip-mirip premix sebenarnya, tapi bukan premix ya. Kalau premix kan teman-teman kenal udah lama gitu ya. Nah, tadi sudah dikatakan kira-kira pasien karakteristiknya seperti apa yang bisa menggunakan co-formulation ini. Yang pertama, orang-orang yang tidak terkontrol dengan oral, tidak terkontrol dengan basal, nggak terkontrol dengan premix, ataupun tidak terkontrol dengan basal bolus. Jadi orang-orang ini semua bisa di-switch ke IDEC-AS gitu ya. Kemudian orang yang sudah menggunakan multiple injection yang tadi diterangkan Dokter Sony, ada basal plus, ada basal bolus, ada premix yang insulinnya injeksinya beberapa kali, itu kan menjadi kurang fleksibel untuk beberapa orang gitu ya, sehingga akhirnya kontrolnya menjadi nggak bagus. Nah ini juga calon yang sangat baik untuk diberikan IDEC-AS. Kemudian pernah pakai insulin, apapun regimennya, ternyata sering mengalami hipoglikemi. Nah ini bagus nih pindah ke IDEC-AS. Kemudian pasien yang lifestyle-nya irregular. Kayak kita-kita ini, para dokter-dokter yang irregular, tapi kita jangan sampai diabetes kalau bisa ya gitu. Tapi kira-kira yang makannya nggak jelas gitu ya, makannya kapan aja sesempatnya, nah yang seperti itu juga kandidat yang baik. Kemudian pasien yang sudah usia lanjut atau memiliki hepatik atau renal impairment. Ya, ini adalah karakteristiknya yang tadi ya, orang-orang yang seperti apa. Nah, kemudian untuk yang diinisiasi itu boleh buat siapa aja IDEC-AS. Jadi untuk mulai insulin namanya inisiasi ya dok ya, itu orang-orang yang belum pernah pakai obat sama sekali, bahkan pakai tablet pun belum, itu boleh pakai IDEC-AS. Ya, jadi orang yang symptoms untuk hyperglycemia jelas. Misalnya 3P-nya jelas, penurunan berat badannya drastis kelihatan gitu ya. Gejala khasnya untuk pasien yang dengan hiperglikemi itu keluar semua. Nah, ini kandidat yang bagus walaupun belum pakai oral ya. Jadi HbA1c-nya tinggi itu juga ya 9 ke atas ya. Kemudian orang yang makan karbohidratnya tinggi. Indonesia banget bukan gitu ya. Jadi termasuk saya gitu ya yang high carbohydrate intake. Kemudian yang setelah makan itu ekskursi atau peningkatan gula darahnya
cukup mencuat ya. Nah, ada juga untuk orang-orang yang sudah pernah oral tapi belum pernah pakai insulin. Ini juga bagus. Jadi udah pernah pakai metformin atau udah pakai metformin plus SGLT2 atau dengan DPP-4 atau apapun yang udah triple oral sekalipun, itu boleh dilakukan inisiasi dengan IDEC-AS. Ya. Selain itu bisa juga untuk switching ya. Jadi orang yang udah pernah pakai obat sesuatu kemudian pakai insulin gitu maksudnya, tapi kemudian nggak terkontrol. Nah, ini boleh ya yang tadinya pakai basal insulin kemudian nggak terkontrol, atau pakai basal insulin yang biasa tapi kemudian ada hypoglycemia terutama yang malam hari. Jadi kita bisa lihat kalau dari kumpulan karakteristik pasien itu berarti co-formulation insulin itu bisa untuk orang-orang yang untuk mengontrol glikemiknya ya. Jadi dia ternyata memang sangat baik untuk mengontrol. Kemudian untuk mensimplifikasi ya, jadi lebih sederhana yang tadinya 3 atau 4 suntik jadi cuma 1 atau 2 kali. Kemudian dia juga bagus untuk yang orang-orang yang memiliki resiko hipoglikemi karena nocturnal hypoglycemia ini lebih baik dibanding insulin yang lain. Nah, tadi karakteristik pasiennya ya. Kalau sekarang bagaimana jadi cara makainya? Oke, Dokter Risma udah ngerti siapa aja yang boleh. Kalau gitu makanya gimana? Gini ya. Pertama, kita tentukan dulu main mealnya, makanan terbesar dia di mana. Maaf. Makanan terbesarnya gimana? Misalnya, makanan terbesar dia di malam hari. Ya, nyuntiknya di malam hari, gitu ya. Ini untuk yang 1 kali sehari. Atau mau yang 2 kali sehari juga boleh. Yang satu dimakan terbesar, yang satunya lagi dimakan yang nomor 2 terbesar. Tapi ini nggak wajib ya, dokter. Jadi teman-teman sejawat nih, kalau misalnya ternyata makan besarnya tuh beneran besar, dan akhirnya gula darah ekskursinya tinggi sekali, terkadang kita justru memberikannya di makanan nomor 2 dan 3 terkecil, terbesar. Jadi bisa diberikan di yang 50 atau 30, tergantung kita udah nyuntik di sini ternyata nggak tercover gula darah postprandialnya, jadi boleh dipindahkan, jadi nggak wajib ya. Tapi secara umum konsepnya seperti ini, cari makan terbesar, nyuntiknya di situ. Ini saya keselak ya, bukan COVID. Oke, kemudian jadi bagaimana cara memulainya? Tadi ya udah disebutkan, yang main meal-nya di mana, berikan 1 atau 2 kali, kemudian bisa diberikan dengan IDEC-AS aja atau dikombinasi dengan oral, ya. Atau bisa juga dikombinasi dengan bolus insulin, yaitu dengan Novorapid, dengan Apidra, dengan Humulin, ya itu bisa ya. Kemudian recommended-nya untuk memulai biasanya 10 unit ya. Biasanya, lagi-lagi kata-kata biasanya nggak selalu berarti ya dok, bisa juga lebih ya, bisa juga kurang. Nah, untuk adjustment-nya, untuk naik-naikinnya sangat bergantung dengan individunya. Perlu secepat apa dan seagresif apa, sangat bergantung kepada karakteristik pasiennya. Ya. Tadi udah dikatakan 10 unit di makanan terbesar, ya. Jadi dilihat untuk inisiasinya, apakah orang yang ada simptomatik rendah. Karena apa? Karena kita tahu insulin itu semuanya, hampir semua itu memberikan efek peningkatan berat badan. Sehingga kalau orangnya sudah obes, memang kita perlu mikir banget nih, bisa nggak ya nggak dikasih dengan IDEC-AS karena akan kemungkinan naik lagi beratnya. Walaupun kenaikan berat badannya tidak sebanyak insulin-insulin lain, ya. Jadi kemudian kita bisa menginisiasi pada kapanpun pada saat HbA1c-nya di atas 7 atau postprandialnya di atas 180, ya. Nah, untuk titrasinya kalau udah sesuai target, tadi Dokter Sony sudah menyebutkan tuh targetnya ya, 80 sampai 130 untuk puasa, sedangkan untuk yang sewaktunya di bawah 180. Kalau udah di situ ya dosisnya diem aja ya. Tapi kalau ternyata dosisnya masih targetnya masih tidak tercapai, jadi masih di hasil yang kita dapatkan masih di atas target, ya naikkan 2 unit. Kalau ternyata terlalu rendah targetnya, misalnya puasanya ternyata nyampe 70, ya turunkan 2 unit ya. Jadi dosisnya jangan lupa sebelum Anda mau naik turunkan, yakinkan bahwa nilai itu sudah berulang, rendah. Jangan rendah tinggi-tinggi gitu ya, atau tinggi-tinggi rendah gitu. Itu berarti belum 2 sampai 3 kali berturut-turut. Jadi usahakan nggak usah berturut-turut, pokoknya 3 kali dalam seminggu, ternyata ada angka yang memang tinggi terus atau rendah terus, baru lakukan adjustment dose, ya naikkan atau turunkan. Nah, menaik turunkannya berdasarkan puasa ya dok, bukan berdasarkan gula darah setelah makan,
ya. Dan targetnya pun puasa nggak wajib 80 sampai 130. Kalau pasiennya sudah sepuh mau 100 per 150 juga boleh, ya. Sangat tergantung pada kondisi pasien. Targetnya sesuaikan. Nah, naik turunkannya berdasarkan gula darah puasa. Jangan naikkan dosis kalau ada episode hipoglikemi. Untuk yang 2 kali sehari, karena tadi boleh sekali, boleh 2 kali ya dok. Untuk yang 2 kali sehari, itu naikinnya jangan langsung dua-duanya. Satu-satu deh, seminggu sekali gitu ya. Nah, tadi untuk inisiasi, bagaimana untuk intensifikasi? Kita lihat, untuk yang penggunaan IDEX 1 kali sehari, kemudian dirubah menjadi 2 kali plus aspart, 1 kali plus 1 aspart. Ya, jadi bisa bermacam-macam nih. Ya, kalau kita lihat di sini, yang tadinya 1 kali mau dirubah jadi 2 kali. Boleh, asal memang kelihatan belum terkontrol dan makannya memang ada 2 kali. Ya, kemudian di split jadi dosis yang once daily itu di split jadi 2. Ya, di split jadi duanya, boleh 50-50, boleh 60-40, tergantung makannya banyak di mana sama banyak atau enggak, silakan. Yang penting dosis yang once daily dibagi 2, ya. Kemudian ini tetap 1 kali, tetapi karena belum terkontrol ditambahkan aspart atau insulin prandial 1 kali, ya. Boleh 1 kali, boleh juga 2 sampai 3 kali. Intinya kalau terlihat masih ada lonjakan di gula darah sesudah makan, silakan tambahkan aspart dengan IDEX-nya tetap 1 kali, ya. Jadi berbagai cara untuk regimen lain ke IDEX. Itu gimana caranya? Kira-kira begini, nanti kalau kurang jelas boleh nanya ya dok. Dari basal mau pindah ke IDEX, dosisnya sama persis, man to man, women to women, one by one ya, dosisnya sama ya. Kemudian kalau mau 2 kali ya tinggal di split 2 kali. Kalau dari basal 20, ya IDEX-nya juga 20. Kalau dari basal 20-10, ada basal yang 2 kali ya dok, digantinya juga dengan 20-10 gitu ya dok. Jadi kalau misalnya, maaf. Ya, jangan lupa kita ada suatu data di sini, orang-orang yang menggunakan basal insulin itu ternyata hampir banyak sekali yang gagal karena memang ada masalah lifestyle-nya ya. Jadi banyak yang nggak berhasil ya. Kemudian banyak juga yang tidak berhasil untuk menyuntikkan basal insulin di waktu yang sama ya karena sibuk ya, dan itu sampai 80% lebih ya. Nah, sekarang bagaimana dari premix ke IDEX? Tadi Dr. Sony sudah menyebutkan juga premix. Dosisnya juga sama, man to man, 1:1 ya. Kalau premix once daily, sama-sama once daily. Premix 2 kali, ya sama-sama 2 kali. Premix 3 kali, nggak boleh ya. Karena IDEX hanya boleh 2 kali ya. Jadi kalau misalnya tadinya 3 kali, 10-5-15, karena premix masih boleh ya. Tapi kalau IDEX tidak boleh. Jadi tetap di split menjadi 2 kali. Yang tengah dipindahkan ke yang sore misalnya. Atau yang tengah dipindahkan ke pagi juga boleh. Ya, intinya dosisnya sama ya. Ya, ini ya, dosisnya sama. Nah, kemudian bagaimana dari basal plus? Tadi sudah disebutkan juga sama Dr. Sony mengenai basal plus ini. Basal plus, kita basalnya aja yang disamakan. Misalnya tadinya menggunakan basalnya 20 unit dengan prandialnya 10 unit. Yang pindah ke IDEX-nya adalah yang 20 unit. Ya, sedangkan untuk yang prandialnya perlu dipertimbangkan lagi apakah memang perlu ditambahkan insulin prandialnya tetap masuk atau tidak ya, karena kadang-kadang nggak perlu lagi, ternyata dengan menggunakan IDEX saja sudah bisa menggantikan basal plus yang 1 kali ya. Contohnya ya, basalnya 15, prandialnya 5 ya, yang dipakai yang 15 aja. Ini 2 begini seringkali menjadi cukup dengan 1 kali suntik aja. Jadi dari 2 jadi tinggal 1. Ya, intinya simplifikasi. Bagaimana dengan basal bolus ya? Sama ya, basal bolus tadinya seperti ini, kita ambil contoh ya. Tadinya 15 pagi, terus 00 atau malam, terus prandialnya 5, digantinya tetap 15, sedangkan yang kita mau bagi 2, misalnya mau cukup dengan 2 kali suntik aja, yang 15-nya kita bagi 2. Yang dibagi 2 nggak ada hubungan sama prandial ya dok. Yang dibagi 2 adalah yang basalnya, yang 15-nya dibagi 2, jadi 7 dan 8, karena tadinya juga pakainya di siang dan malam. Jadi yang tadinya 3 suntikan, jadi tinggal 2 suntikan, sangat mensimplifikasi. Kalau basal bolus yang 4 kali suntik,
bisa dibuat menjadi seperti ini, ya. Ini 15-nya 7 dan 8 seperti ini, atau 5, 15, 5. Ya, ditambahkan dengan perandialnya di antara yang sesudah dan yang pagi dan yang malam. Jadi sangat fleksibel mau dirubahnya seperti apa, tapi pokoknya patokannya adalah yang basalnya. Ya, kemudian untuk yang switch-nya tadi ya udah diajarkan secara intinya, kalau yang basal atau premix 1:1, yang basal bolus sangat individual ya. Nah, untuk yang intensifikasi yang mengenai co-administer dengan antidiabetik itu nggak masalah. Dengan SGLT2 inhibitor sebaiknya diturunkan sedikit ya dosisnya insulinnya karena SGLT2 inhibitor juga lumayan menurunkannya. Jangan sampai terjadi hipoglikemi. Kemudian untuk sulfonylurea itu sebaiknya dihentikan atau paling tidak diturunkan. Untuk pioglitason memang tidak terlalu disarankan, tidak direkomendasikan ya insulin ditambah pioglitason dengan SGLT1 reseptor agonis. Silakan digabungkan dua-duanya, itu sangat baik digabung, tapi mungkin perlu dipertimbangkan untuk menurunkan dosis GLP-1 reseptor agonisnya atau insulinnya. Sebaiknya insulinnya karena lebih gampang ya. Nah, ini siapa saja yang boleh pakai tipe 1 ya, tipe 1 itu cukup baik ya, di sini dikatakan non inferior. Kemudian dalam anak-anak, karena kami bukan dokter anak-anak, mungkin sekilas aja hanya boleh sementara ini untuk yang di atas 2 tahun, pasien usia lanjut, pasien yang intake-nya nggak terlalu baik, pasien dengan hepatik atau renal impairment, dengan pasien yang hospitalized memang tidak direkomendasikan karena adjustment-nya cukup memerlukan waktu sehingga tidak direkomendasikan ya. Walaupun nggak haram juga boleh, tapi nanti kita lama mengadjustnya. Untuk pregnancy, degludec-nya yang belum, aspart-nya sudah boleh ya, tapi jadi secara umum berarti dua-duanya karena gabung ya berarti belum boleh direkomendasikan. Sebagai slide saya terakhir, jadi IDEC-AS itu akan memberikan komponen basal dan prandial dalam satu pen yang sangat sangat memberikan fleksibilitas dan juga sangat menunjukkan jumlah injeksi yang berkurang dibanding kalau menggunakan basal bolus. IDEC-AS bisa dijadikan sebagai first insulin treatment, sebagai pilihan pertama untuk pasien yang memang inisiasi untuk indikasi insulin, maaf. Untuk yang weight loss bukan menjadi pilihan ya. Kemudian orang yang akses untuk pengobatannya agak sulit ya karena ini kan simple. Jadi makin simple itu makin aksesnya nggak terlalu harus sesering mungkin ke dokter gitu ya. Kemudian bukti-buktinya menunjukkan bahwa IDEC-AS bisa digunakan pada banyak sekali pada populasi yang bermacam-macam dan kemudian dia juga bisa digunakan untuk baik inisiasi maupun untuk intensifikasi. Baik, terima kasih banyak. Saya sudah ngomong sengebut mungkin, mudah-mudahan tidak lewat dari waktu, nanti kita bisa diskusi, semoga masih sempat. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.